Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan ta'awuz, basmalah, dan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah adab berpakaian sesuai syariat Islam. Namun sebelum memasuki materi inti, saya akan menjelaskan sedikit mengenai aspek-aspek pembelajaran kita pada kesempatan ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran, siswa mampu terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam, mampu memahami ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam, mampu berperilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam, dan menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Metode dan media pembelajaran yang akan gunakan adalah metode ceramah dengan penyampaian materi melalui PowerPoint dan metode tanya jawab antara guru dan siswa. Media yang digunakan yaitu media visual dan audio. Lalu coba sekarang kalian perhatikan keempat gambar yang terdapat dalam layar kalian dan analisislah mana cara berpakaian seorang muslimah yang benar dan berikan alasannya. Silakan kalian jawab di buku tulis kalian masing-masing. Jika sudah selesai, sekarang kita simpan dulu jawabannya, lalu kita akan masuk ke dalam pembahasan materi. Pertama, di sini ada pengertian dari aurat. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena Allah. Laki-laki dan perempuan memiliki batas auratnya masing-masing. Batas aurat laki-laki menurut hadis riwayat Ahmad, Baihaqi, dan Ad-Darul Qutni adalah di bawah pusar dan di atas kedua lutut. Sedangkan batas aurat perempuan menurut Imam Syafi'i adalah seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan. Itulah batas-batas aurat yang harus ditutupi baik laki-laki dan perempuan. Hukum menutup aurat dalam Islam adalah wajib bagi mereka yang sudah balik atau berakal. Hal ini sesuai dengan landasan hukumnya yaitu dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yurafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Landasan hukum lainnya dapat kita lihat pada hadis dari Aisyah yang berkata bahwasanya Asma binti Abu Bakar masuk menjumpai Rasulullah dengan pakaian yang tipis. Lantas Rasulullah berpaling darinya dan berkata, "Hai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia haid atau akil balik, maka tak ada lagi yang terlihat kecuali ini," sambil beliau menunjukkan wajah dan telapak tangannya. Dari kedua landasan hukum tersebut, dapat kita simpulkan bahwa setiap wanita-wanita muslimah yang sudah balik diwajibkan untuk memakai jilbab secara syar'i, yaitu jilbab yang menutupi seluruh tubuh mereka dengan tujuan agar mereka dapat mudah dikenali dan terhindar dari tindak kejahatan terutama pelecehan. Lalu bagaimana ketentuan tata cara berpakaian seorang muslimah?
Sekarang coba perhatikan gambar yang terdapat di layar kalian. Di sana terdapat contoh gambar wanita muslimah yang sudah memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan tata cara berpakaian seorang muslimah yaitu: pertama, memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, memakai kerudung yang menutupi dada. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Nur ayat 31. Ketiga, memakai pakaian yang tidak transparan atau tidak tembus pandang sehingga tidak terlihat. Keempat, memakai pakaian yang longgar atau tidak ketat sehingga tidak membentuk lekuk tubuh. Kelima, memakai pakaian yang tidak menyerupai pria. Kaki juga termasuk ke dalam aurat, maka dari itu wajib bagi kita untuk menutupi kaki kita dengan kaos kaki seperti pada gambar. Itulah tata cara berpakaian seorang muslimah. Setelah kita mengetahui ketentuan tata cara berpakaian seorang muslimah, coba kita lihat kembali gambar yang telah kita analisis di awal dan jawaban kita. Lalu sesuaikan dengan jawaban yang benar. Pada gambar A terdapat seorang muslimah yang sudah memakai kerudung menutupi dadanya. Tapi baju dan roknya masih belum sesuai, sehingga tangannya masih terlihat dan roknya pun memiliki belahan di tengah. Kakinya masih terlihat. Gambar B, bajunya masih belum sesuai karena tangannya masih terlihat dan kerudungnya belum menutupi dada. Gambar C, roknya belum sesuai karena pendek atau cingkrang sehingga kakinya masih terlihat. Gambar D, baju dan celananya termasuk ke dalam pakaian yang ketat sehingga membentuk lekuk tubuh. Kerudungnya pun belum menutupi dada. Dari keempat gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa keempat gambar tersebut tidak ada yang benar atau tidak ada yang sesuai dengan ketentuan tata cara berpakaian seorang muslimah, alias semua gambar itu salah. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang ketentuan tata cara berpakaian seorang laki-laki muslim. Ketentuan tata cara berpakaian laki-laki muslim yaitu: pertama, menutup seluruh aurat dari pusar sampai lutut, tetapi akan lebih baik jika pakaian yang digunakan lebih rapih dan tertutup. Kedua, pakaian yang digunakan tidak transparan atau tidak tembus pandang. Ketiga, pakaian yang digunakan tidak ketat sehingga tidak membentuk lekuk tubuh. Keempat, pakaian yang digunakan tidak menyerupai wanita. Itulah ketentuan tata cara berpakaian seorang laki-laki muslim. Sekarang coba kita perhatikan kembali dua gambar di awal yang telah kita analisis. Gambar A ada seorang laki-laki yang memakai sarung tapi tidak memakai baju sehingga pusarnya terlihat. Gambar B ada seorang laki-laki yang memakai baju dan celana tetapi celana yang digunakan masih pendek sehingga tidak menutupi lutut. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua gambar tersebut belum memenuhi cara berpakaian laki-laki muslim, karena kedua gambar tersebut belum menutupi aurat. Lalu, apa manfaat dan hikmah yang bisa kita dapatkan dari berpakaian sesuai syariat Islam? Berikut Ibu akan menjelaskan tentang manfaat dan hikmah dari berpakaian sesuai syariat Islam. Pertama, seseorang yang berpakaian syar'i akan melindunginya dari cuaca dingin, panas, dan bahaya lainnya. Mengapa? Karena dengan berpakaian syar'i, tubuh kita akan tertutup sehingga matahari tidak langsung mengenai kulit kita. Kedua, seseorang yang berpakaian syar'i akan terjaga dirinya dari hawa nafsu lawan jenis. Tidak sedikit kasus yang terjadi bahwa seseorang yang tidak menutup aurat, khususnya kaum hawa, mendorong laki-laki yang tidak beriman dengan mudah untuk mengganggu dan menggodanya. Bahkan sampai berakhir dengan pelecehan seksual, penganiayaan, dan jenis perilaku buruk lainnya. Dengan demikian, membiasakan diri membuka aurat kepada orang-orang yang tidak mahram sama halnya dengan mengumbar hawa nafsu lawan jenis. Hawa nafsu yang liar dapat membuat kehancuran diri manusia. Karena itu, harus segera sadarkan diri untuk menutup aurat dengan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Ketiga, berpakaian sesuai dengan syariat Islam merupakan bagian dari ibadah kepada Allah.
Manusia sebagai hamba Allah wajib untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satu perintah Allah yang diwajibkan kepada manusia adalah memakai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. 4. Menghindarkan diri dari godaan setan. Setan senantiasa berusaha kepada manusia agar manusia keluar dari jalan yang lurus. Usaha setan tersebut dilakukan bersama bala tentaranya terus-menerus tidak mengenal lelah dan putus asa sampai manusia tidak sadarkan diri berbuat durhaka kepada Allah. Maka dari itu, memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam merupakan salah satu upaya kita untuk menjaga diri kita dari godaan setan. 5. Sebagai identitas diri. Pembeda antara umat Islam dengan umat lainnya adalah dilihat dari cara berpakaian. Hal ini dapat terlihat pada seorang perempuan muslim yang menutup aurat dengan cara memakai jilbab. Itulah pembahasan kita pada materi hari ini. Diharapkan setelah kita paham mengenai cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam, maka akan tercipta perilaku yang mulia, seperti rajin beribadah, malu untuk menyontek, dan lain-lain. Karena berpakaian sesuai dengan syariat Islam dapat menjaga kita dari perbuatan maksiat. Dari uraian materi di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, seluruh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk menutup aurat dengan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Kedua, batas aurat yang wajib ditutupi adalah bagi laki-laki dari pusar sampai lutut dan bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ketiga, perintah ajaran Islam agar menutup aurat tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Keempat, manfaat menutup aurat dengan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam adalah memelihara diri dari cuaca panas, dingin, tidak menimbulkan hawa nafsu bagi lawan jenis, merupakan bagian ibadah kepada Allah, dan menghindarkan diri dari godaan setan, serta sebagai identitas diri. Itulah kesimpulan yang bisa kita dapat dari pembelajaran materi berpakaian sesuai dengan syariat Islam pada hari ini. Setelah selesai dan memahami materi pada hari ini, silahkan kalian kerjakan evaluasi dan penilaian yang akan Ibu berikan. Di sini terdapat 3 penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Yang kedua, penilaian sikap. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah semangat kita untuk berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.